Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Kusuma Hamidah dari kelas Perbankan Syariah 4I akan memberitahu informasi mengenai KDP PLKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu nih apa sih KDP PLKS itu. Nah, yuk cari tahu informasinya. Terus apa sih KDP PLKS itu? Nah, KDP PLKS adalah satu pengaturan akuntansi yang memberikan konsep tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atas transaksi syariah. Atau secara simpel, KDP PLKS itu adalah aturan akuntansi tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, selanjutnya ada dua asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan syariah, yakni yang pertama dasar akrual atau akrual basis, dan yang kedua kelangsungan usaha. Dasar akrual atau akrual basis ini di mana transaksi dan peristiwa lain ini diakui pada saat terjadinya kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan pada laporan keuangan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Nah, laporan keuangan yang disusun secara dasar akrual ini bisa memberikan informasi kepada para pemakainya tidak hanya transaksi masa lalu saja, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Ini dimaksudkan bahwa entitas syariah akan melanjutkan usahanya di masa depan. Dan entitas syariah ini diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material usahanya. Nah, lalu apa sih tujuan dari KDP PLKS ini? Nah, ada 4 tujuan dari KDP PLKS ini. Yang pertama, ini sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua, sebagai acuan untuk penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Nah, yang ketiga, ini sebagai acuan bagi auditor untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan itu sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah atau belum. Dan yang terakhir, ini sebagai acuan bagi para pemakai laporan keuangan untuk menafsirkan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan syariah. Nah, karakteristik kualitatif sendiri merupakan suatu ciri khas yang membuat laporan keuangan itu bermanfaat bagi para penggunanya. Nah, siapa saja para pengguna atau pemakai laporan keuangan ini? Ada investor, karyawan, pemerintah, ada masyarakat, ada pembayar dan penerima siswa, ada dunia akademik, dan pengawas syariah. Nah, berikut beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang ada pada laporan keuangan syariah. Yang pertama, dapat dipahami. Maksudnya di sini, kualitas penting yang ada pada informasi laporan keuangan ini bisa dipahami oleh si pemakai. Nah, pemakai di sini diasumsikan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bisnis, akuntansi, dan ekonomi. Yang kedua adalah relevan. Nah, informasi dikatakan relevan jika informasi yang ada pada laporan keuangan ini bisa membantu dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi serta mengoreksi suatu keputusan tersebut. Yang ketiga adalah keandalan. Nah, informasi pada laporan keuangan ini bisa dikatakan andal jika disajikan secara jujur, netral, sesuai fakta, dan penuh dengan kehati-hatian. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah dapat dibandingkan. Nah, pemakai harus bisa membandingkan laporan keuangan antar periode. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur-unsur laporan keuangan syariah. Nah, secara garis besar terdapat 6 unsur atau 6 komponen yang ada pada laporan keuangan syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta yang terakhir laporan perubahan ekuitas. Lalu, apa sih perbedaan dasar antara laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah?
Nah, sebut saja pada laporan posisi keuangan, pada laporan keuangan konvensional ini hanya disajikan aset dan liabilitas. Nah, sedangkan pada laporan keuangan syariah ini disajikan aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer sendiri merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu atau pihak lain yang mana entitas syariah ini berhak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut yang mana nanti pembagiannya itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, oke teman-teman, mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan terkait KDP PLKS dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan